kan sopir yang jadi korban. Ini mestinya nggak beroperasi ini Pak. Nah ini kan bukan jam operasi. Berarti kan ada yang nge-backing ini nih. Siapa? Ada nggak polisi yang nongkrong di tempat penggalian? Nggak ada polisi. Iya premen. Orang bapak mau urus ngejaluk, maaf, orang salah. Sopir tidak salah, tenang Pak. Makanya kan kita yang ngejaluk keterangan doang dari bapak ini. Nanti mobil maning lian naikin ya. Ini saya nanya sama bapak-bapak supir, ini mobil tanah beroperasi. Ini saya sengaja left biar jamnya itu dan tanggalnya tersimpan sampai saya belum mandi ini. Oke. Ya, saya cuma ingin membuktikan bahwa mobil tanah beroperasi di Tersabah ini ya. Yang kemarin sopir nantang-nantang saya sudah penuhin tuh sendirian, demi Allah saya sendirian. Nah tadi ada 3 mobil sudah saya rekam. Dan ini Bapak silakan lanjut Bapak ya. Saya sudah penuhin si kemarin sopir yang nantang saya. Dan saya sendirian, demi Allah saya nggak bawa teman. Tadi sudah 3 mobil saya hentikan. Saya mintai keterangan. Boleh. Melak. Hah? Jalan-jalan Pak. Enggak, sopir saya tidak salahkan. Tenang. Maafin Pak ya. Enggak perlu minta maaf Bapak. Ya wajar Bapak seperti itu. Yes, paham. Jadi ya. Kamu takut Ya, kalau saya hentikan juga nanti mengganggu perjalanan malah. Bapak lewat aja. Ya, sama-sama Pak. Siap. Sehat selalu Pak. Aman. Aman deh di premen. Cuma nakon doang ya Pak. Ya, siap. Oke Pak ya. Siap. Saya sudah penuhin ya. Awas Bang, nanti dikebukin. Ya nggak apa-apa dikebukin mah, malah cepet beres. Ya Pak. Tadi ada 3 mobil saya stop, saya hentikan sendirian. Nanti yang 3 mobil tadi nggak sempat saya left karena mobil kosong arah pulang. Ini arah berisi, saya stop lagi di sini. Ini mau arah pulang nemuin lagi nih mobil ini. Heran jam segini masih ada mobil beroperasi ya. Saya sendirian. Tadi di Jongjing dengan Kang Ade, sekarang saya sendirian. Apa saya jadi takut? Enggak. Saya hentikan tadi 3 mobil sendirian. Dan kita tunggu lagi mobilnya ya. Katanya bosnya namanya Hendra. Bang Hendra namanya, bos yang punya proyek Hendra namanya. Kita tunggu di jalan ini. Enggak, saya nggak akan nyalain supir. Supir cuma orang yang nyari sesuap nasi. Ya Pak. Nah saya tahu siapa yang harus saya salahkan. Karena yang bersalahnya sama mafia si setan-setannya itu Pak ya. Yang ngasih izin, yang punya proyek. Ini numpang duduk Pak ya? Iya, enggak Pak. Duduk kan ente Bapak. Iya. Semangat Kang. Oh katanya saya disuruh sendirian. Kemarin ada sopir. Saya disuruh sendirian, saya penuhin tuh, saya di tengah jalan tuh. Ada gubuk bapak-bapak ini yang mungutin sampah. Arah sana jauh dari desa, arah sini jauh dari desa, hanya ada gubuk kecil. Dan saya datang sendirian di sini. Memenuhin tantangannya si supir kemarin, supir tanah. Bahwa kalau berani cegat. Dan sudah saya lakukan. Pengen lihat sih berantem enggak? Ya tadi 3 sopir tadi, 6 orang tadi. Ini sangat live ini, ingat seperti biasa untuk menyimpan waktu ya. Stop. Tuh mobilnya tuh, saya stopin di jalan tuh. Minggir. Pak, bosnya sama Hendra ya Kang? Ya. Kecamatan mana ngambil tanahnya? Kecamatan mana? Kenapa jam segini beroperasi Kang? Ini kan ada 20 ton tanah itu muatannya. Ada 20 ton. Berapa? Ada 20. Berapa? Ini ada 20 ton. Ya, berapa kalau itu tanah itu madet? Ada itu 20 ton. Enteng ini motornya. Ya, coba diangkat. Ini mesinnya enteng. Nih Pak supirnya tuh.
Kenapa jam segini beroperasi, Bang? Siapa penanggung jawabnya? Ini kan bukan jam operasi. Kita ini kemarin habis ada yang meninggal tertanah ini. Mana? Di Sawaloho. Ya saya emang nggak mungkin berdebat sama supir, cuma masih memastikan. Saya kan ini ketiga kali saya hentikan, biar memastikan siapa namanya. Ternyata masih Hendra, berarti ya pasti mobil yang sama gitu. Hendra. Hendra. Bukan ini. Oh bukan Hendra ini mah, lain lagi. Siapa? Pak. Siapa ya? Siapa nih? Lagi live saya ini, bukan hanya ngerekam. Ada ratusan mata memandang, Bang. Karena ini melanggar aturan. Ya udah kan lah, kasihan akalnya panas, ganggu jalan juga. Cuma kasih tahu sama Bos Hendra, di luar jam operasi jangan operasi lah, karena sekarang lagi berduka warga, lagi emosi memuncak. Nanti pan kasihan sampean jadi dibentori sama warga. Saya bisa aja nih. Nah, ini sama ini nih. Ini mau dibawa ke PIK kan? Bukan ini mah. Dibawa kemana? Ke Mauk sama aja. Dalam 10 menit sampean nggak bisa lewat loh. Belakang masih banyak ya, Pak. Itu apa-apa. Saya sendirian aja, cuma biar berani justru sopir itu. Tapi maksudnya begini Kang lah, kosongin mobil, taruh mobil, nggak usah diisi lagi lah. Nanti malam aja lah. Ya itu saja. Bilangin yang lain. Ya dibilangin yang lain. Enggak, Hendranya yang dibilangin, Hendranya. Hendranya. Itu ban double tuh ya. Oh, mucung tuh. Apa perlu saya pakai masa ini? Sepuluh menit nyampe ini pasukan. Tersabak, bojong. Enggak, biar si Hendranya tahu. Nah, kita baik-baik dulu lah. Jangan beroperasi di siang hari begini. Itu saja. Kita nggak mau ribut-ribut. Masa perlu? Nah, kalau mau ribut tuh baru datangin masa. Saya telepon 5 menit, semua keluar kok. Biar seragam. Emangnya sayanya ormas dah, orang ormas. Emang saya orang LSM dah. Saya cuma rakyat biasa. Sedikit punya nyali lah, wajar be. Capek kita. Masa nunggu korban dulu. Iya, artinya kita biar kemarin kan dituduh cuma konten, nggak berani nyetopin. Ini mobil ketiga tadi yang saya stop. Mobil pertama ada 3, mobil kedua 1, mobil pertama 1. Enggak, dia bilang si sopir tadi masih banyak yang luar, mau 100 mobil juga saya hadepin. Jadi sengaja saya live ini cuma untuk memastikan bahwa di Jalan Raya Warung Selikur ini pada jam 1 siang ini masih beroperasi lalu lintas mobil tanah. Saya nggak mungkin marah-marahin, bentak-bentak supir. Saya emosi ke oknum supir kemarin karena nantang doang narasinya. Bahasanya nantang saja. Kalau live begini, nanti datanya kan ada di TikTok bahwa ini bukan video direkayasa-rekayasa gitu. Gagah cek mana nama. Atuh ya gagal. Di Tanara, ini di Kecamatan Tanara, Kampung Bojong. Coba berani nggak berhentiin mobil, jangan operasi. Plongo si Pak D ini. Barusan beberapa detik yang lalu saya ngeberhentiin. Baru nongol kau Pak D. Oh baru nongol. Nah sekarang kamu ngomongnya kalau berani ya, berarti saya sudah berani ya. Terus mau apa lagi? Tetap kamu menyinyir. Netizen tuh begitu. Kalau berani coba hentikan mobil. Ya tiga kali hari ini. Dalam 10 menit saya ngetiin 3 mobil. Suruh menghentikan. Bahasanya Masya Allah tuh kan. Giliran dijawab minta sopan santun. Oh minta sopan santun. Ini jangan nonton live saya, siapa plongo. Kalau saya hentikan mobil ya bisa aja. Tadi sampaikan minta izin, boleh lewat nggak nih? Saya bilang Bapak lewat aja, taruh tanahnya, jangan diisi lagi.
Loh, kalau saya ngentiin mobil di sini saya hanya salah, nggak ganggu lalu lintas ya Pak. Jangan ladenin hater Kang. Iya, kadang hater itu pemicu untuk rame juga sih sebenarnya. Saya tahu sebenarnya hater itu manusia pengecut. Oke lah, tugas saya sudah selesai ya, memberikan informasi kepada netizen bahwa ada mobil operasi. Nah, kita baik-baik dulu. Kalau masih ngeyel, baru. Oke, sekarang saya tadinya mau pulang ini ke sana, jadi nggak jadi pulang. Kemana Maesa? Ke Polsek. Polseknya 2 polsek. Saya harus ke 2 polsek, Tanara dan Carenang. Yuk, kita ke Tanara dulu. Bisa tengok endapan limbahnya. Nggak tahu kalau lusa ke bawah arus ya. Saya membantu Gubernur Banten dan Ratu Zakiah pekerjaannya agar bisa menangani membela warganya. Karena saya cuma Mahesa. Bapak Gubernur Andra Soni, saya cuma Mahesa. Nggak bisa menindaki pabrik-pabrik besar, apalagi sebesar Indah Kiat. Kopi Melaka. Usman Jidur si Raden nih. Saya pilih tutup. Tapi ya panas sekali. Di tempat teduh aja lah. Belum mandi, dari Empang langsung ke sini. Mana sih? Suara jelas gak suara? Menurut suara jelas nggak? Suara jelas nggak suara? Halo, suara jelas nggak? Anak teh manis. Wih, itu korak roro-roroan. Pegel itu baik. Nah. Ternyata valid. Lupa apakah Cisadane ya? Lor. Sungai Cisadane. Cek dikit gitu, Lor. Lupa. Kali Jongjeng Keragilan ternyata betul tercemari lagi oleh limbah. Kami dari atas jembatan baunya berasa banget. Tadi saya habis wawancara, nanti videonya saya tanya sama warga sekitar yang bekerja di bantaran sungai ini. Katanya kemarin itu pekat dan bau menyengat. Hari ini tidak terlalu pekat karena kan sudah mengendap ya. Tidak terlalu pekat, tapi baunya masih berasa. Mungkin saya pengen ngomelin pejabat negara, mulai dari siapa ini ya? Mulai dari Kades mungkin sampai gubernur. Terutama Kementerian Lingkungan Hidup. Berarti beberapa bulan yang lalu pihak Kementerian Lingkungan Hidup hanya bikin drama saja. Bikin drama. Kemarin ngecek seolah-olah ingin menenangkan kami bahwa mereka bekerja. Selalu dan selalu tidak pagar laut, tidak limbah.
yang terjadi seperti ini. Padahal warga Kronjo kemarin membakar mobil di Muncung. Artinya kemarahan warga itu sudah memuncak. Apa pengennya digituin mulu pemerintah itu? Kalau yang ngebakar 1-2 orang, Bapak polisi, ya bisa dipenjara. Kalau 5 kecamatan gimana? 1 kecamatan aja. Ini di Kalijongjing. Saya orangnya begini, nggak mau kalau cerita katanya. Jadi saya langsung megang airnya. Nah, sumber dananya di mana? Untuk sementara ini belum bisa saya kabarkan. Nanti saya cross check dulu sore ini, ya, langsung ke pabriknya. Dan bau menyengat. Tadi saya sudah ambil gambar, ambil video dengan drone. Nanti diperlihatkan lah ya. Duh, salah ngambil gambar, mau mode landscape ora korek. Ora mode potret. Olah karo korok. Kenapa orang tuh kurang dikit mau kayak yang depot sepanjangnya? Ntar saya bikin ngomel dulu, rehat dulu. Dari Empang masih belum mandi. Limbah pabrik itu apa, Pak? Tai, limbah itu tai pabrik. Jadi kamu boleh nyebut tai itu limbah pencernaan kamu. Si ganteng jembatan Ancol. Ini bau banget, Pak. Kita di tengah tadi ngambil gambar pakai drone, itu baunya minta ampun. Jadi itu Kementerian Lingkungan Hidup cuma drama, tidak dibarengi dengan aksi nyata. Termasuk Bupati kemarin video Polres menyegel pabrik ya. Nah, nanti kita sudah punya acuan. Saya mau ngomel dulu lah ke Polres Serang. Assalamualaikum. Gimana ajengan Mahesa, sehat? Siapa ini? Assalamualaikum. Gimana ajengan, sehat? Bentar. Nggak kedengeran suaranya. Gimana ajengan, sehat ajengan? Bentar. Bentar.
Halo. Waalaikumsalam, Panglima Motor. Panglima Motor. Halo, Abdul Aziz. Iya. Gimana jengan sehat jengan? Sehat-sehat. Ada apa naik-naik? Lagi pengen ngamuk Iya, saya. saya mau nanya itu lagi di mana itu? Itu namanya nggak penting namanya pertanyaan itu. Bukan nggak penting kan belum ke pokok saya. Turun. Lagi pengen ngamuk mulu saya. Turun ngomong. Apa? Turun. Admin blokir. Ya ini apa nanya di mana doang. Gak penting banget sih pertanyaannya. Goyang ya? Itu jembatannya goyang. Nggak sengaja, sebenarnya saya cukup buat VT 1 menit di sini. Sengaja biar bahwa menghabarkan saat posisi live. Intinya begitu, ya kawan-kawan. Saya datang ke lokasi dan saat saya memberikan keterangan kondisi sungai bau menyengat. Ini saya lihatin ya. Intinya begitu. Perlunya di situ biar nanti nggak rewel kapan, waktu kapan. Nah ini 17 Juni jam 11 pukul 11 lewat ya pukul 11 lah. Dan tadi sudah saya ambil gambar dari pakai drone, sudah wawancara saya dengan bapak-bapak yang ngangkut pasir di bantaran sungai, di tepi sungai. Dan bau menyengat. Bapak Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati. Saya Mahesa Albantani, warga negara Republik Indonesia, warga Banten, warga Anda mengkabarkan. Yes. Karena sudah nggak ada yang berani mengkabarkan atas kekejian oligarki Sembilan Naga. Saat saya menghabarkan live di tempat ini Bapak Gubernur, kali ini bau menyengat. Barusan tadi saya wawancara, kemarin Kang yang pekat hitam sekarang sudah mengendap. Bapak Gubernur, kalau Anda hari ini, Bapak Bupati Cakia, Ibu Bupati, kalau Anda hari ini datang ke Jongjing, Anda bisa tengok endapan limbahnya. Nggak tahu kalau lusa ke bawah arus ya. Saya membantu Gubernur Banten dan Ratu Zakiah pekerjaannya agar bisa menangani membela warganya. Karena saya cuma Mahesa. Bapak Gubernur Andra Soni, saya cuma Mahesa. Nggak bisa menindaki pabrik-pabrik besar, apalagi sebesar Indah Kiat. Gitu loh. Nah, nggak tahu ini. Saya belum cross check ini. Apakah ini limbahnya limbah Indah Kiat? Karena jika ada pabrik yang mampu membungkam seorang Andra Soni, waalaikumsalam, seorang Andra Soni, berarti itu Indah Kiat. Jadi gitu Pak Andra Soni ya, saya membantu Anda, Andra Soni dan Bupati Ratu Zakiah untuk menjalankan tugasnya. Saya pun membantu Kapolda Banten dan Kapolres untuk menindaki. Kapolres Serang, kemarin saya lihat VT, Kapolres Serang menyegel pabrik. Nah, sekarang berani tidak menyegel pabrik yang membuang limbah. Tapi jangan disegel, maka kasihan juga karyawannya. Saya paham itu Pak Kapolres, Kapolda, Gubernur, saya paham juga. Tapi ya harus kena sanksi itu. Ya. Kalau sanksi itu, tapi negara kita nih, negara Indonesia, negara kalian. Yes, negara kalian. Bapak polisi, negara Indonesiamu, kalau orang kecil melakukan kesalahan,
Bahkan walau hanya ngomong di media sosial itu bisa dipenjara. Yes, betul kan? Iya. Kalau pabrik buang limbah, sampai hari ini belum ada pabrik yang selalu membuang limbah, belum ada kena sanksi, apalagi kena pidana. Indah Kiat, yes, bosnya para pejabat di Banten. Yes, tak berani kalian ya, pengecut kalian. Kasihan Maesa, Indah Kiat kan punya juga mengangkat perekonomian. Iya, perekonomian dari satu sisi diangkat oleh Indah Kiat, dan satu sektor pertanian dan kelautan hantam oleh Indah Kiat. Saya sebutin merek, Bapak Kapolres, Kapolda. Bau nih Pak Kapolda, Kapolres. Turun ke Jongjing. Bila perlu kau mandi Kapolda, Kapolres. Mandi di air nih, biar kerasa kau baunya. Ibu Ratu Jakia, kau turun di kali sekarang nih. Kau cium baunya. Fatan Zaidan, saya dapat duit dari mana? Hari sirap pada wani teka madep negerenek. Pada jongos-jongos kalian itu. Tuh, kau datang ke Intel tuh. Polda tuh, cek rekening saya. Cek aktivitas WA saya. Kan mereka bisa mertas saya. Nomor WA saya di Intel Polda itu. Cyber itu. Nodo. Kau tinggal tanya. Longo, sia. Saya suruh kalem-kalem apa? Ini rakyat saya bisanya cuma ngomong. Ini kan sama saja kayak polisi menggerebek penjahat. Dobrak rumah, apa bedanya? Kenapa sih kalau polisi ngedobrak rumah penjahat kalian gak ribut? Yes, kenapa? Karena itu sudah standar operasional. Loh, kita ngomong di sini ya bolehnya ngomong daripada kami ngebakar mobil, daripada kami ngegorok leher. Ini siapa lagi abu-abu ini pagar laut kok kamu diam. Pelongo, gua lagi ngebahas Indah Kiat. Siapa yang ngediamin? Nah orang kok ada sepelongo ini ya? Ada ya. Asal Anda tahu, bosnya satu itu Indah Kiat sama Pik gitu. Kau juga tak tahu begituan ya? Masih satu bos. Tuh warga tuh mampu, cuma gak berani doang mereka. Siap pelongo. Nah saya sengaja buat live ini. Pak Kapolres, Kapolda, Gubernur Banten. Jangan cuma bacot investasi doang kalian itu. Mana tanggung jawab kalian saat pabrik-pabrik membuang limbah? Nggak ada Kapolda, nggak ada Kapolres. Pengikut perekonomian itu kelautan itu hancur. Bukan kemarin, sampai hari ini saya belum pulang ini. Ngeceki perempangan itu. Dibikin keok itu perekonomian. Pala nelayan itu. Nih Kapolda, tuh, pada nyandar tuh perahunya. Apa itu bukan perekonomian? Para pejabat ini kalau ngomong peraturan, undang-undang, kayak orang pintar pada giliran ketemu sama Indah Kiat. Giliran ketemu sama 9 cacing, ngapam kalian itu para pejabat. Tolong Bu Ratu Jakia, hari ini kau cek tuh di kali Jongjing. Kau nyemplung Jakia. Andra Sony, demi hati, nyemplung tuh di kali itu, cek. Tuh. Ya, kemarin pekat, sekarang sudah mulai berkurang. Banyak warga yang laporan, Kang, saya harus bukti, saya harus cross check. Saya turun ke lapangan, bukan pejabat, nggak dibiayain negara. Gubernur Banten, Ratu Jakia. Gua langsung turun ke lapangan ngecek, memastikan netizen yang laporan bahwa bau pekat. Yes. Mau tahu nggak Jakia? Andra Sony, pabriknya yang mana? Mau saya bantu nggak? Saya bisa bantu gubernur, saya bisa bantu bupati, saya bisa bantu Kapolda, saya bisa bantu Kapolres menemukan siapa yang membuang limbah. Cuma masalahnya gubernur, bupati, Kapolda, Kapolres berani tidak menangani. Berani tidak?
Tidak apa-apa, saya ditutup orang gila kayak apa. Kapolres, Kapolda, berani tidak? Baiklah, yang penting saya sudah menyampaikan itu. Capek juga ngamuk-ngamuk lah ya. Mau diganti aja tak kalian kepolisian seragamnya, hah? Pakai kain kapan aja kalian itu ganti? Atau ganti aja jadi seragam satpam. Gede-gedein anggaran doang kalian itu. Yes, kalian itu ngabis-ngabisin anggaran doang. Ngomong hukum untuk rakyat. Yes, nangkep rakyat kecil bisanya. Ngomong peraturan, ngomong hukum. Tuh pada nganglo tuh, gak ada yang berani warga. Ya udah, saya yang berani lah. Pengen gelut, saya nggak ada yang ngajak gelut ini. Pesan kopi dong. Oke, duduk. Mari tuku rokok. Oh, keluar duit sendiri tuh. Siapa yang nuduh-nuduh saya dapat tweet dari TikTok? Nomor saya, IP address saya, email, perangkat saya ada di Cyber Polda. Suruh lacak tuh mutasi rekening saya, aktivitas WA saya, duit. Kalau kalian nuduh saya ngebahas ini dapat duit, apa boleh? Kepolisian diam atas indah kiat karena dapat duit, boleh tidak? Gubernur diam atas indah kiat, boleh tidak? Kenapa kalau orang memperjuangkan kebenaran dituduh nyari duit? Lalu mereka yang diam sama indah kiat? Bukankah itu justru lebih patut diduga? Gubernur Andra Sode, terutama Dimiati nih. Saya lagi kesal sama Dimiati. Dimiati, satu hal saja kamu Dimiati, Wakil Gubernur Banten Dimiati. Satu saja kau beresin limbah indah kiat. Jangan kau bacot investasi. So yes saya setuju investasi. Beresin indah kiat tuh. Coba buktikan dulu kamu mampu bekerja Dimiati. Andra Sode. Coba satu masalah limbah, beresin. Aktivis lain gak ada yang berani barbar. Saya sudah siap, Dimiati mau dipenjara juga. Dimiati, nelayan itu apa enggak nyari ekonomi? Aktivitas di laut ngambil ikan di empang, apa itu bukan mengangkat perekonomian? Wabil khusus Kapolda Banten, Kapolres Serang, Jakiyah, Gubernur Baro. Soalnya saya semangat lagi ngebahas indah kiat ini, limbah. Itu karena kemarin ada pabrik yang disegel. Polres Serang. Nah, berani tak sama pabrik besar, sama kayak Deddy Mulyadi itu. Sama penambang ilegal kecil berani untuk menunjukkan dia hebat. Sama Indosemen tuh nggak ada gebrakannya Deddy Mulyadi itu. Sama semua, drama semua. Bosnya mah dibiarkan. Halo Kang Deddy Mulyadi, selama ini saya ngedukung Anda. Tapi sampai hari ini Anda belum bertindak tegas sama Indosemen. Alasannya apa? Karena belum data valid. Yes, karena Anda tidak mencari fakta. Serahin ke kami kalau bicara fakta. Kami bisa mencarikan Anda data, Kang Deddy Mulyadi. Ya. Kemarin di Gunung Kuda itu, kabarnya 20 nyawa melayang lebih. Jadi buat Gubernur Banten, Andra Soni dan si Dimiati, terutama si Dimiati nih, saya masih penasaran aja sama Anda Dimiati, Wakil Gubernur, ngomongnya yang menghalangi investasi berhadapan dengan saya. Obrolan embrut kamu itu Dimiati.
Siapa emangnya yang menghalangi investasi itu siapa? Beresin dulu limbah tuh kerjamu Dimyati. Satu masalah aja lah ya. Beresin Dimyati ya. Kapolda, Kapolres. Apa mau nemuin saya sekarang tak polisi? Ya, saya tunggu di sini. Biar kalau polisi di sini suruh nyemplung tuh. Pak polisi, kau masuk tuh kali itu semua. Masuk. Kau cium baunya itu. Siapa, Pak? Pejabat siapa lagi? Saya suruh nyemplung, ya nyemplung bareng-bareng sama saya. Karena bau Pak polisi. Setelah seminggu itu hilang. Jadi kalau mau ngebahas buktinya mana hari ini, Bewis duduk di sini. Nanti saya ambilin. Dikira nggak tahu tak pabriknya siapa ini yang buang limbah. Hari ini juga orang saya lagi ngambil sampel. Di hari yang sama, orang saya lagi ke pabrik ngambil sampel. Sebenarnya gini aja, Bapak Polisi, Bapak Gubernur. Beresin limbah, satu aja. Bahwa berikan rakyat kepercayaan bahwa gubernur bisa bekerja. Bahwa polisi benar-benar menjadi penegak hukum. Satu saja. Limbah di PT. Ribuan petani, ribuan nelayan loh dibikin keok sama limbah. Terus kalian ngomong-ngomong investasi pertumbuhan ekonomi, tai kucing. Sesuatu yang fakta kalian pura-pura tidak melihat, sementara kalian berargumen dengan sesuatu yang imajiner. Investasi membangun perekonomian itu kan masih imajinasi Anda. Nah, sesuatu yang fakta limbah tidak kalian tangani. Jadi Bapak Polisi jangan nanti setelah hari ini ngomong buktinya mana. Hari ini nih, 17 Juni. Hari ini saya tunggu nih. Tuh Polsek Tenara dekat, Polsek Jongjing dekat. Telepon tuh jajarannya. Samperin Mahesa, buktikan bahwa kali Jongjing bau. Yes. Ini pasti pendukung Anies. Saya pendukung Prabowo, Plongo, Sia, David. Apa ya kalau ada ekstrim dikit tuh pendukung Anies. Ada tuh pendukung Anies yang sebarbar saya. Pendukung Anies mah kan banyak kan. Pendukung Prabowo kalau cross check di lapangan sendirian. Hah? Pendukung Prabowo kalau cross check di lapangan sendirian gak bawa pasukan. Ya? Ada tuh pendukung Anies berani begini. Ada. Kapolda, Kapolres segera hubungin Polsek Jongjing, Tirtayasa, sama Polsek Tenara. Saya tunggu hari ini di sini. Nyemplung bareng-bareng. Ini Polsek Jongjing, Polsek Tenara tahu di sini bau. Mau lewat. No viral, no justice. Ya, kemarin Kementerian Lingkungan Hidup turun. Langsung cross check di PT Indah Kiat. Hah? Langsung menteri yang turun. Warga senang. Nanti dulu saya bilang. Yang namanya pejabat itu tukang bikin sinetron soalnya. Ya sama kayak pagar laut itu. Si Nusron Wahid. Nanti dulu. Drama khawatirnya. Bener aja. Masih aja limbahnya dibuang. Artinya oligarki dalam hal ini 9 naga itu. Sinar Mas benar-benar sudah tidak menganggap hukum dan aparat negara pejabat. Didatangin ya. Nah, esoknya membuang limbah lah. Kok berani ngamuk Mahesa? Kan saya sudah ambil video dulu di pabrik. Tanggalnya ada. Tanggalnya ada, saya buat video. Ada polisi? Saat saya ngambil video ada kan tanggalnya. Tenang. Tenang, saya pinter kan kalian yang ngajarin. Saya sudah ngambil dan hari ini juga saya ngambil satu orang.
Kemarin saya ngambil sampel 30 Mei. Kelihatan satpam Indah Kiat yang ngumpet. Saya pikir mau negor saya, mau nyamperin, demen ini satpam Indah Kiat. Taunya kan itu Gelawa. Kenal kayaknya sama saya. Jadi gitu kawan-kawan ya. Kemudian si Budi lagi wali kota Serang. Budi. Nanti dulu lah, lagi masih berkabung lah. Masih kena musibah. Nanti habis seminggu Budi ya, habis 7 hari Budi. Saya ngomel-ngomelin. Sekarang kita jangan ngebahas dulu di Sawah Luhur karena masih berkabung. Masa berkabung ya. Habis ada yang meninggal dunia tertabrak. Terus balik lagi ke Andra Sony ya, dan Jakiyah. Jakiyah, kalau Anda Jakiyah dan Anda Gubernur Banten tidak berani menangani Indah Kiat, maka patut diduga kalian jadi gubernur itu disumbang sama Indah Kiat. Karena harusnya ditindak Indah Kiat. Kemarin Polres Serang, gini saya ajarin buat polisi, buat pejabat. Saya kasih contoh Deddy Mulyadi. Dan kemarin si Dimyati itu, wakil gubernur Banten. Si Dimyati, wakil gubernur Banten, ngeliput di sungai. Yes, seolah-olah dia menunjukkan dia bekerja. Di sungai kecil yang kotor karena warga buang sampah. Dimyati saya ajarin bermedia sosial. Bukan diajarin. Ya. Pokoknya saya tahu otak-otak orang media itu. Si Dimyati, wakil gubernur Banten, ingin menunjukkan dia bekerja yang di cross check sungai kecil yang kotor karena warga. Manyenyok. Tapi dia nggak berani ngeliput sungai di Jongjing. Hah? Dimyati, kau nggak berani ya ngeliput di sini? Gak berani karena yang buang limbah Indah Kiat. Satu. Buat kepolisian, saat kalian merazia menutup pabrik kemarin belum lama ini, Anda kan ingin menunjukkan Anda bekerja. Tetap saja saat Anda menunjukkan kerja Anda kecil, Anda ketahuan Anda tidak mampu menangani kerjaan besar. Seperti menindak PT Indah Kiat. 3. Pindah keluar Banten. Deddy Mulyadi. Tambang ilegal kecil, sikat sama Deddy. Menunjukkan kerjanya Kang Deddy luar biasa. Bersamaan itu, saat proyek kecil ditunjukkan, ditindak, itu bersamaan proyek yang besar mah tetap aman, kan begitu. Cuma kan bangsa Indonesia ini ya mudah kagetan orangnya. Jadi itu saja ya, buat Andra Sony dan Dimyati dan Bapak Kapolda Kapolres, ya saya kan rakyat, wajarlah marah-marah sama orang yang ditunjuk. Kalian ini kan pelayan rakyat semua. Wajarannya ya, saya suara teriak karena rakyat terganggu oleh limbah ini ya. Jadi anggaplah saya suara bos. Jadi jangan kesinggung ya Pak Kapolda ya. Kami cuma ingin ketika ada pelanggaran, ya ditindak, itu saja. Itu saja. Kami ingin undang-undang Pancasila itu ditegakkan. Jangan hanya untuk menindak rakyat kecil kita melakukan kesalahan. Saya tidak bela siapapun yang melakukan kesalahan tindak. Yes, saya setuju. Saya udah terlalu lama karena semuanya pada nggak berani. Pejabatnya disumpal mulutnya kalau tidur. Ini kan live ya, tadi nyampai 2000 ya. Artinya kepolisian langsung nyimak, apalagi saya kalau live pasti dipantau kepolisian. Jadi ya silakan bapak-bapak. Ya, jangan setelah 2 hari 3 hari karena kondisi sungai bisa berubah loh. Yuk, 17 Juni ini kita nyemplung bareng-bareng. Sekarang nih, saya masih kasih waktu ini seharian ini. Kalau bapak polisi mau nyemplung bareng-bareng di sungai, ayo saya temenin. Nanti bawa sampel. Tenang,
Sampel sungai kita ambil, sampel dari pabrik sudah saya ambil. Tenang Bapak polisi, saya sudah ambil ini. Sebelumnya saya telepon dulu orang, yes, ambil sampel rekaman. Tenang, saya tahu cara bermainnya. Mental TikTok. Terus saya harus kemana, Dera? Saya sudah ke DPR RI. Dera, selama zonamu Banten tentukan. Nih ada nih orang dongo-dongo begini, mental TikTok. Terus saya harus kemana lagi? Ke DPRD sudah, DPR provinsi sudah, DPR RI pusat sudah. Saya sudah ngeritik kepolisian. Saya di Lampung. Ya elunya siapa, Plongo? Saya ini di lapangan, di medsosnya di lapangan. Saya suruh datang polisi. Polisi kalau ke sini suruh datang hari ini ke sini. Pejabat tidak. Jawara, Jeger turun ke sini. Ini saya di jalan Plongo dia. Dan cuma dengan 2 orang, dengan Kang Ade. Enggak ada ketiga, enggak ada keempat. Saya ngomong mental medsos, Plongo sih. Ada mau perang-perang di sini, ayo maunya Pak. Siapa yang jagoan nih? Turun di sini. Ini Plongo pada siap. Mafia-mafia, preman-preman Plongo. Ngajak gelut, tapi saya suruh datang kan dongo namanya. Ya kau yang ngajak gelut datang lah. Enggak, saya nggak bawa golok, nggak bawa bedil, nggak punya bedil. Saya cuma bawa kamera. Ini pada nyuruh santai-santai. Kau santai live, ada tak kau yang nongkrong? Siap Plongo, ngajarin saya bermain media sosial. Kalau santai itu di rumah ngobrol 4 mata sama janda pirang. Lagi ngeritik disuruh santai. Kalau santai itu pengajian, Plongo. Ini kadang mindset netizen ini sotonya minta ampun ya. Cara ulama tuh baru santai. Saya mah aktivis lingkungan. Apa? Ada orang ormas tak? Sayangnya jauh, saya kasih ongkos. Kamu naik, saya kasih ongkos dari Lampung ke Banten. Yo, wes buru-buru sih jangan bacot lah wes lah. Sini. Tetap ini dilatih duit. Ini dilatih duit deh. Saya itu nantang kepolisian loh, Mabes Polri saya tantang, cek aktivitas WA saya. Dari mana saya dapat duit? Silakan cek tuh rekening saya. Masih aja intinya gelatih duit. Padahal yang patut diduga nyari duit itu, dapat duit itu pejabat-pejabat yang bungkam atas kezoliman, atas pelanggaran. Oke, anggaplah saya nyari duit. Terus masalahnya di mana? Oh, LSM. Saya bukan LSM. Ting bating, saya LSM. Jadi, tapi saya nggak nyalain netizen Plongo sih ya. Karena banyak orang ngebeo jadi aktivis setelah dapat duit diem. Rata-rata, tidak semuanya rata-rata tapi seperti itu. Maklum. Jadi saya tak perlu menjelaskan ya kepada orang-orang dungu ya. Itu kan, waduh orang LSM kan. Kalau orang LSM bertingkah sama warga saya, cobalah saya berhadapan dengan saya. Semudah itu netizen kita. Waduh LSM. Ting bating. LSM apa lur sayanya lur? Ada orang LSM sebarbar saya. Ada orang ormas sebarbar saya. Oyo wae sia mah. Pinter dikit apa sih netizen? Ada tak orang LSM sebarbar saya? Berani ngeritik pemerintahan sepedas saya? Ada tak? Ada, paling sekali 2 kali. Gubernur Banten, Pak Andra Soni dan Dimiati
Lo Dimiati. Enggak, saya masih terganggu sama ucapan ente Dimiati. Yang sok jagoan kau itu Dimiati. Yang menghalangi investasi berhadapan dengan saya. Oke, Dimiati. Nah, saya ngoceh begini termasuk menghalangi investasi tidak? Kau panggil saya kalau berani. Gua balikin kau Dimiati. Ngobrol face to face, left. Lu pakai mata lu Dimiati. Turun ke lapangan.